Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Febi Khairani Putri akan memberikan contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Pada reaksi redoks terdapat dua jenis, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Nah, saya akan memberikan video contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu reaksi redoks pada besi atau paku. Alat dan bahannya yaitu ada gelas, ada sendok sebagai pengaduk tutup gelas, besi atau paku, cuka, dan cairan pemutih, yaitu soklin pemutih. Yang pertama, kita masukkan cukanya terlebih dahulu ke dalam gelas. Oke, lalu kita masukkan soklin, perbandingannya yaitu 1:1. Kita masukkan. Lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan paku atau besinya ke dalam larutan. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Kita tutup terlebih dahulu, lalu kita tunggu beberapa menit. Nah, sudah terlihat di sini terdapat gelembung-gelembung yang menuju ke permukaan larutan. Terlihat jelas gelembung-gelembungnya sudah banyak dan telah terjadi berubahnya warna di dasar larutan, berubah menjadi hitam kecoklatan. Ini merupakan proses dari korosi atau proses dari berkaratnya besi atau paku. Reaksi redoks pada besi atau paku yang menghasilkan korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Pada perkaratan besi atau logam, besi mengalami oksidasi dan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Besi yang teroksidasi disebut dengan karat dengan rumus Fe2O3NH2O. Proses perkaratan termasuk proses elektrokimia di mana logam Fe yang teroksidasi bertindak sebagai anoda dan oksigen yang larut dalam air yang ada pada permukaan besi sebagai kanoda. Faktor yang mempengaruhi korosi pada besi atau logam lainnya yaitu oksigen terlarut. Jika konsentrasi oksigen terlarut naik, maka kecepatan korosi akan naik.
pH dan alkalinitas. Umumnya jika pH dan alkalinitas turun, maka kecepatan korosi akan naik. Korosi pada kondisi asam semakin besar dan berlaku sebaliknya pada basa. Lalu temperatur. Reaksi kimia akan lebih cepat terjadi jika semakin tingginya temperatur sehingga lebih cepat berkarat. Khasnya tipe logam dan aliran listrik mempercepat proses korosi. Korosi pada besi dapat dicegah melalui beberapa cara, yaitu pelapisan pada besi. Pelapisan dengan suatu zat yang suka ditembus oksigen. Zat tersebut dapat berupa logam lain yang sulit teroksidasi atau berupa non-logam. Zat yang berupa logam tersebut adalah perak, emas, timah, nikel, platina, dan tembaga. Pelapisan menggunakan senyawa non-logam dapat menggunakan cat, gelas, plastik, vaselin, dan lain-lain. Proses katode pelindung. Dengan menempelkan besi sebagai katoda, maka besi terlindungi dari korosi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh reaksi redoks pada betadin dan vitamin C. Baik, saya akan memberikan contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu betadin dan vitamin C. Alat dan bahannya yaitu gelas, sendok sebagai pengaduk, air, betadin, dan juga vitamin C. Langkah yang pertama, kita masukkan air sekitar 400 ml ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan 25-30 tetes betadin ke dalam air. Oke. Lalu kita aduk. Setelah merata, kita masukkan vitamin C ke dalamnya. Lalu kita aduk. Nah, air betadin tadi setelah dimasukkan vitamin C berubah warnanya. Penjelasannya akan saya jelaskan. Reaksi redoks pada betadin dan vitamin C. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau lebih zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat tersebut adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang zat bereaksi atau reaktan menjadi zat hasil reaksi atau produk. Oleh karena itu, dalam percobaan sederhana juga terdapat reaksi kimia yang terjadi antara betadin dengan vitamin C. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata yang dapat mengubah warna pada larutan betadin adalah vitamin C. Dalam vitamin C terdapat senyawa yang disebut asam askorbat atau C6H8O6. Asam ini dapat dioksidasi oleh iodin, berubah menjadi iodium, sehingga pada saat vitamin C ditambahkan, seluruh iodin atau berwarna merah pekat akan berubah menjadi iodium atau tidak berwarna atau bening. Kenapa larutan betadin berubah warna menjadi bening? Nah, ternyata hal ini terjadi karena reaksi reduksi antara betadin dan vitamin C. Betadin itu mengandung ion iodin dengan rumus molekul I2, sedangkan vitamin C mengandung asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6. Ketika betadin dicampur dengan vitamin C akan bereaksi sehingga memiliki persamaan reaksi C6H8O6 plus I2 menjadi C6H6O2 2I2H.
itu tadi adalah contoh-contoh dari reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.